Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Saya Raifari Pandulandari. Saya Gusti Dewi. Saya Nur Indah Lakul Karimah Sayuti. Perkenalkan, nama saya Lady Al-Sadai. Saya Faisal Rahidi Putri. Saya Aulia Sahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang diskriminasi dalam penegakan hukum. Diskriminasi dalam penegakan hukum adalah ketika hukum diterapkan secara tidak sama kepada seseorang yang dipengaruhi jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau status sosial. Akibatnya, ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa, sementara pihak lain diperlakukan lebih keras. Padahal, dalam negara hukum, semua warga negara seharusnya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Menurut A.V. Dicey, salah satu prinsip negara hukum adalah equality before the law atau persamaan di depan hukum. Namun, dalam kenyataannya, diskriminasi hukum ini masih sering terjadi di masyarakat. Nah, untuk bentuk-bentuk permasalahannya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi masih sering terlihat. Contohnya, kasus yang melibatkan rakyat kecil biasanya diproses secara cepat, sedangkan kasus yang melibatkan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan akan berjalan secara lambat. Selain itu, pelayanan hukum juga tergantung kondisi ekonomi seseorang. Orang yang memiliki uang atau kekuasaan akan mendapatkan perlakuan khusus dibanding masyarakat biasa. Hal-hal seperti ini akan membuat masyarakat merasa bahwa hukum belum benar-benar adil. Bahkan muncul anggapan bahwa hukum tajam ke atas tetapi tumpul ke bawah. Agar lebih jelas, berikut akan dijelaskan salah satu contoh diskriminasi dalam penegakan hukum. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasusnya. Salah satu contoh diskriminasi dalam penegakan hukum adalah kasus Andres atau kasus sandal jepit pada tahun 2011 di Palu. Andres adalah seorang remaja yang dituduh mencuri sandal jepit milik anggota polisi. Walaupun nilai barang tersebut sangat kecil, kasus ini tetap diproses sampai ke pengadilan. Kasus ini membuat banyak masyarakat merasa tidak adil karena pelanggaran kecil diproses secara serius, sementara masih ada kasus besar lain yang penanganannya lambat. Bahkan saat itu muncul gerakan 1000 sandal jepit untuk Polri sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap penegakan hukum. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada bagian analisis. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis kasus dan penyebab. Jadi, kalau dianalisis lebih dalam, kasus tadi menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara adil. Pelanggaran kecil bisa diproses dengan cepat, sedangkan waktu yang besar terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum masih bisa dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diskriminasi hukum, seperti rendahnya integritas aparat penegak hukum, adanya suap dan korupsi, lemahnya pengawasan, dan pengaruh kekuasaan dalam proses hukum. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Dampak tersebut akan dijelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dan solusi dari diskriminasi dalam penegakan hukum. Kalau hukum ditegakkan secara tidak adil, tentu ada dampak yang dirasakan masyarakat kan? Nah, salah satunya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Jadi, masyarakat bisa merasa kalau hukum hanya berpihak kepada orang yang punya kekuasaan saja. Bukan cuma itu, masyarakat juga bisa merasa kecewa karena merasa sulit mendapatkan keadilan. Bahkan kalau hal seperti ini terus terjadi, ada juga orang yang jadi malas menyelesaikan masalah lewat jalur hukum karena berpikir hasilnya akan tetap tidak adil.
Nah, kalau masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan hukum, tentu itu bisa menjadi masalah besar kan? Citra lembaga hukum jadi buruk, dan hubungan antar masyarakat dengan aparat juga bisa semakin renggang. Karena itu, diskriminasi dalam penegakan hukum harus diatasi. Salah satu caranya yaitu dengan menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status sosial seseorang. Jadi, siapapun orangnya harus diperlakukan sama di depan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus bekerja dengan jujur dan profesional. Pengawasan terhadap proses hukum pun perlu diperkuat supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan tentu saja, pelanggaran hukum harus diberikan sanksi tegas agar memberi efek jera dan tidak terulang lagi. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan untuk semua orang secara adil. Baik, terima kasih. Diskriminasi dalam penegakan hukum sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Selain itu, Pasal 1 ayat 3 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan harus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan karena kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum terjadi ketika hukum diterapkan berbeda dengan jabatan, kekuasaan, atau kekayaan seseorang. Kondisi ini bisa merusak rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Karena itu, hukum harus ditegakkan secara jujur, adil, dan tidak memihak agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.